perkenalkan nama saya Luko Gentes Tepu dengan NIM 230306088 dari kelas Peternakan B, Prodi Peternakan Fakultas Pertanian dari Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan video fisiologi dan anatomi dari Gallus domesticus atau sering disebut dengan ayam kampung. Ayam kampung berasal dari kerajaan Animalia atau hewan dengan filum Chordata, kelas Aves, ordo Galliformes, famili Phasianidae, dan genus Gallus. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian eksternal dari ayam. Yang pertama itu caput. Caput itu adalah kepala. Yang kedua itu kolom. Kolom itu adalah leher. Yang ketiga itu tronkus. Tronkus itu merupakan badan dari ayam tersebut. Badan itu. Yang keempat itu ekstremitas anterior. Ekstremitas anterior itu meliputi sayap. Yang kelima itu ekstremitas posterior. Bagian bawah dari ayam meliputi paha. Yang terakhir itu kaudal, bisa disebut dengan ekor. Di sini saya akan menjelaskan bagian caput atau kepala ayam. Di caput ada beberapa bagian. Yang pertama itu rostum. Rostum adalah paruh dari ayam. Rostum memiliki dua bagian juga. Yang pertama itu maksila. Maksila adalah paruh bagian atas, dan kedua itu adalah mandibula. Mandibula adalah paruh bagian bawah ayam. Yang kedua adalah nares anteriores. Nares anteriores adalah lubang hidung yang jumlahnya lubang hidung ayam yang jumlahnya sepasang. Yang ketiga adalah sera. Sera merupakan tonjolan kulit lunak yang terletak di lateral rostum atas. Yang kelima adalah organus visus atau mata pada ayam. Yang keenam adalah porus acousticus externus adalah telinga pada ayam. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan cervix. Cervix adalah leher dari unggas. Cervix ini penghubung antara caput dengan tronkus. Tronkus ini merupakan badan dari unggas yang ditutupi oleh bulu. Bulu pada unggas terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah tetrices, bulu yang menyelimuti seluruh badan unggas. Yang lalu ada reptrices, bulu yang menyelimuti bagian ekor. Lalu ada remiges, bulu yang menyelimuti sayap. Lalu ada parapepterum atau bulu yang menyelimuti bahu dari unggas. Lalu ada alas puria, yaitu bulu-bulu halus yang ada di bagian sayap. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari ekstremitas anterior. Ekstremitas anterior itu terdiri dari sayap. Di dalam ekstremitas anterior ada 6 bagian. Yang pertama adalah heranus. Yang kedua adalah radius, ulna, oscar, carpailla, carpontorus, dan yang terakhir adalah digiti. Bagian selanjutnya yaitu bagian ekstremitas posterior, meliputi paha ayam, terdiri dari 6 bagian, yaitu femur atau tulang paha. Yang kedua adalah patella, yaitu tulang liput kecil. Lalu ada tibiotarsus, lalu ada fibula, ada tersometatarsus, dan bagian menonjol pada kaki ayam. Lalu ada phalanges, jari ayam. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan 3 bagian bulu ayam. Yang pertama itu plumae, yang kedua itu filoplumae, dan yang terakhir itu plumule. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagian-bagian pada bulu ayam plumae. Di bulu ayam plumae biasanya terletak pada sayap atau ekor ayam.
bulu ayam plumai ini memiliki 4 bagian. Yang pertama itu kalamus. Kalamus ini adalah bagian yang melekat langsung ke dalam tubuh ayam. Yang kedua itu adalah ricis. Ricis ini adalah sambungan dari kalamus tersebut. Yang ketiga adalah vexillum. Vexillum merupakan bulu-bulu halus yang lengket pada racis. Dan yang terakhir adalah barbae. Barbae merupakan bagian paling ujung pada bulu ayam. Nah, saya akan menjelaskan tipe bulu yang kedua adalah filoplumae. Filoplumae adalah bulu yang bentuknya mirip seperti beringin. Nah, yang ketiga saya akan menjelaskan bulu plumule. Bulu plumule adalah bulu yang bentuknya mirip seperti plumai, namun ukurannya lebih kecil. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem digesteria pada ayam. Yang pertama adalah rostum atau paruh ayam. Yang kedua adalah esophagus, merupakan saluran lewatnya makanan setelah melalui rostum. Pada esophagus terjadi gerakan paristatik yang berfungsi mendorong makanan masuk ke dalam organ. Selanjutnya yang ketiga adalah crop atau tembolok, merupakan organ berbentuk kantung yang berfungsi untuk tempat penyimpanan makanan sederhana. Saya ulang, tempat penyimpanan makanan sementara. Yang keempat adalah proventriculus. Proventriculus adalah tempat berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara enzimia. Yang kelima adalah gizzard atau ampela, tempat berlangsungnya pencernaan makanan secara mekanik dengan batu-batuan kecil yang ikut masuk ke dalam ventriculus pada ayam saat makan. Yang keenam adalah intestinum tenue. Intestinum tenue terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Selanjutnya adalah usus halus. Usus halus berfungsi untuk menggerakkan makanan dan memperluas permukaan untuk menyerap sari-sari makanan oleh fili-fili pada dinding usus. Pada intestinum tenue terjadi pencernaan makanan secara enzimia. Yang ketujuh adalah sesa, tempat terjadinya pencernaan karbohidrat secara protein dan air. Selanjutnya adalah intestinum sursum yang mengolah makanan-makanan sisa secara yang tidak tercerna menjadi feses. Yang terakhir adalah kloaka, merupakan organ pencernaan akhir yang berfungsi untuk jalur keluarnya feses. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi enzim dalam proses sistem pencernaan ayam kampung. Enzim pada proses pencernaan ayam kampung membantu dalam pemecahan makanan menjadi molekul yang lebih sederhana agar dapat diserap oleh tubuh. Pada ayam kampung, pencernaan dimulai dari rostum dengan enzim amilase dalam silpa yang memecah karbohidrat menjadi gula sederhana. Di lambung, enzim pepsin bekerja untuk mengubah protein menjadi peptida. Kemudian di usus halus, enzim seperti lipase, tripase, dan amilase pankreas bertanggung jawab untuk memecah lemak, protein, dan karbohidrat menjadi molekul yang lebih kecil seperti asam lemak, asam amino, dan glukosa sehingga dapat diserap sel-sel usus halus. Dengan bantuan enzim ini, ayam kampung dapat memperoleh nutrisi yang dibutuhkan dan dari makanannya untuk pertumbuhan dan kesehatan yang optimal. Selanjutnya saya akan menjelaskan organ tambahan pada unggas. Yang pertama itu hati. Hati terletak di antara ginjal dan perut. Hati memiliki warna kemerahan dan terdiri dari dua lobus, yaitu lobus dexter dan lobus sinister. Hati memiliki fungsi utama dalam pencernaan dan absorpsi, yaitu memproduksi bulu. Selain itu, hati juga membantu detoksifikasi racun pada tubuh. Untuk organ yang kedua adalah pankreas.
pankreas terletak di antara lipatan duodenum. Pankreas mensekresikan cairan pankreas ke duodenum melalui tikus pankreatikus dan menghasilkan enzim yang mengindigesikan karbohidrat, protein, dan lemak. Pankreas berfungsi sebagai kelenjar endokrin dan eksokrin. Untuk organ yang ketiga yaitu kantong bedu. Kantong bedu berfungsi untuk mempercepat kerja amilase pankreas, membantu menyerapan lemak, membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem pernapasan. Yang pertama itu ada neres. Neres adalah organ pernapasan unggas yang pertama atau sering disebut dengan lubang hidung. Lubang hidung pada ayam ini berguna untuk mengambil udara agar unggas bisa bernapas dengan baik. Yang kedua adalah glotit dan laring. Posisinya ada di pangkal trakea bagian atas. Glotit dan laring mempunyai beberapa perbedaan, yaitu laring itu adalah pangkal dari trakea bagian atas, sedangkan glotit itu adalah celah masuknya udara ke dalam trakea. Yang ketiga adalah trakea. Trakea merupakan organ pernapasan yang berbentuk pipa dan terdiri dari cincin-cincin tulang rawan. Trakea ini berfungsi untuk mencegah terjadinya kollaps karena adanya tekanan negatif pada saat ayam bernafas. Yang keempat itu adalah siring. Setelah dari trakea turun ke bawah, di sini di pangkalan bagian bawah trakea ada namanya siring, di mana selaput ini jika dia bergerak maka akan mengeluarkan suara. Yang kelima adalah bronkus. Bronkus setelah siring ada percabangan yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri, di mana nanti bronkus ini akan berhubungan dengan alveolus dan ada di dalam pulmo untuk atau paru-paru. Di alveolus ini terjadi pertukaran gas. Yang keenam adalah pulmo atau paru-paru, yang bisa dikenal dengan paru-paru. Ini juga berjumlah sepasang. Fungsi dari pulmo atau paru-paru adalah sebagai tempat sirkulasi atau pergantian oksigen dan karbon dioksida. Yang terakhir adalah air sac atau kantong udara. Kantong udara pada ayam ini berfungsi untuk mengontrol volume udara di dalam paru-paru agar tetap konstan. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem sirkulasi darah pada galus-galus domestikus. Sistem sirkulasi darah pada ayam kampung mirip dengan sistem sirkulasi darah pada mamalia, tetapi memiliki beberapa perbedaan. Ayam kampung memiliki jantung berukuran relatif kecil dengan 4 ruang, 2 ruang atrium dan 2 ruang ventrikel. Darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru masuk ke atrium kiri, kemudian ke ventrikel kiri, dan ditekan ke seluruh tubuh yang melalui arteri. Setelah melepas oksigen ke jaringan tubuh, darah yang kekurangan oksigen kembali ke atrium kanan melalui vena dan kembali dipompa ke paru-paru untuk mengambil oksigen kembali. Sistem sirkulasi pada ayam kampung juga melibatkan pembuluh darah utama seperti arteri aorta dan vena pulmonalis, serta memiliki jaringan kapitel yang luas untuk pertukaran gas dan nutrisi di dalam tubuh. Baik teman-teman, sekian penjelasan saya tentang fisiologi dan anatomi ternak unggas, tepatnya pada ayam kampung. Semoga penjelasan yang saya berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya Luka Ogentas Tebu, pamit undur diri. God bless you.